Pemilik kartu KKS berkriteria ini ternyata tidak dapat mencairkan bantuan PKH dan BPNT tahap 2 dan tidak dapat lagi bantuan jatah beras 20 kg. Hingga saat ini masih banyak sekali yang curhat maupun bertanya belum menerima bantuan sosial, padahal sudah sekian lama bahkan bertahun-tahun lancar-lancar saja penyaluran bantuan sosialnya. Tapi KPM belum mengetahui penyebab pastinya bantuan tidak masuk. Tidak sedikit yang menduga-duga apakah karena sudah lebih 5 tahun menjadi penerima bansos seperti PKH dan BPNT sehingga tidak lagi cair di kartu KKS, atau bahkan bagi penerima yang di pos mengalami hal yang sama. Nah, terkait pemilik KKS maupun KPM yang biasanya mencairkan di pos tapi tidak dapat lagi undangan pencairan nantinya, ingin mengetahui alasan bantuan tidak cair, dan bagi semua KPM tentunya harus mengetahui informasi ini agar lebih bersiap sekiranya bantuannya tiba-tiba tidak cair lagi. Oleh karena itu, simak info lengkapnya. Saya akan segera kembali menginformasikan kepada teman-teman semua setelah tayangan singkat berikut ini. Warga Indonesia yang menerima bansos maksimal 5 tahun, tidak boleh lebih dari itu. Setelah 5 tahun harus merdeka, mandiri, kuat, kokoh, kecuali 2 saja. Manula sama difabilitas atau disabel. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan warga Indonesia yang menerima bansos maksimal 5 tahun. Tidak boleh lebih dari itu. Setelah 5 tahun harus merdeka, mandiri, kuat, kokoh. Kecuali 2 saja, manula sama disabilitas atau difabel. 2 itu saja. Hal itu dikatakannya dalam Rembuk Warga Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Desa Wangi Sagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Salah satu peserta rembuk menanyakan kepada Menko terkait 1,8 juta KPM dinonaktifkan bansosnya. Khususnya di Kabupaten Bandung, bansos terdapat 144.000 KPM bansosnya dinonaktifkan. Saya mohon penjelasan kaitan dengan dinonaktifkannya bantuan 1,8 juta itu dan Kabupaten 1.144 ribu yang dinonaktifkan. Itu saya mohon penjelasannya. Nah itu. Menko PM Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan terkait hal ini mengatakan data kemiskinan ini terus kita benahi. 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo berhasil mensinkronkan seluruh data kemiskinan yang ada sehingga insya Allah tidak akan tumpang tindih. DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini menjadi rujukan utama sehingga kalau ada yang naik kelas, kalau ada yang turun kelas, itu akan terus kita evaluasi. Jadi pasti ada yang naik kelas, pasti ada yang turun kelas. Yang miskin baru karena PHK, miskin baru karena berbagai problem lingkungan dan sosial kita. Kemudian soal data kemiskinan, ini terus kita benahi. Kemarin 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo berhasil mensinkronkan data kemiskinan yang ada sehingga insya Allah tidak akan tumpang tindih. DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini menjadi rujukan utama sehingga kalau ada yang naik kelas, kalau ada yang turun kelas itu akan terus kita evaluasi. Jadi pasti ada yang naik kelas, pasti ada yang turun kelas. Yang miskin baru karena PHK, miskin baru karena berbagai problem lingkungan dan sosial kita. Nah teman-teman, terkait penonaktifan penerima bansos secara detail pernah disampaikan oleh Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf dengan memastikan sekitar 1,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM tidak akan mendapatkan bantuan sosial bansos program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai BPNT pada triwulan kedua tahun ini. Keputusan itu diambil setelah Kemensos bersama BPS, Badan Pusat Statistik, dan BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, melakukan verifikasi ulang dan ground check pada data terpadu sosial ekonomi nasional DTSEN. Sebanyak 1,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dicoret dari daftar penerima bansos. Mereka
termasuk dalam kategori inclusion error, yakni yang tidak lagi memenuhi syarat karena taraf hidupnya sudah meningkat. Selanjutnya, bantuan akan dialihkan kepada mereka yang justru layak namun belum pernah menerima atau exclusion error. Langkah ini bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan tepat sasaran dan lebih berpihak pada yang benar-benar membutuhkan. Nah, dari kedua pejabat negara ini, yaitu Menko PM Muhaimin Iskandar menitik beratkan bahwa penerima bansos yang sudah 5 tahun mendapatkan bansos agar bisa memaklumi jika masih berusia produktif, maka siap-siap untuk tidak menerima bansos dan akan dialihkan ke program pemberdayaan. Kemudian bagi KPM yang masuk dalam kategori naik kelas yang tidak layak atau masuk dalam inclusion error, sebanyak 1,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dicoret dari daftar penerima bansos sebagaimana yang diungkapkan oleh Gus Ipul. Kiranya dapat legowo memberikan kesempatan kepada keluarga yang selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan sosial padahal berada pada tingkat miskin dan miskin ekstrim. Nah, hingga hari ini banyak pemilik KKS sebenarnya tidak termasuk pada yang dicoret bansosnya, akan tetapi hingga kini belum cair juga. Bagi KPM yang mengalami hal ini, Kementerian Sosial dalam laporannya di akhir pekan lalu yang disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan progres penyaluran dalam konferensi pers di kantor Kemensos Jakarta Kamis 19 Juni 2025. Ia mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial mendekati 100%. Gus Ipul menjelaskan penyaluran bansos saat ini telah menjangkau 8.028.881 KPM PKH atau 80,3%, 14.810.907 KPM sembako atau 81%. Sementara itu masih ada 1.945.399 KPM PKH atau 19,4% dalam proses pembukaan rekening. 2.723.515 KPM sembako atau 14,9% dalam proses pembukaan rekening. 25.720 KPM PKH atau 0,3% dan 742.661 KPM sembako atau 4,1% sedang perbaikan data. Untuk memperlancar proses, Kemensos terus berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara terkait dengan pembuatan kartu rekening kolektif. Namun menurut Gus Ipul, pencetakan kartu memerlukan waktu yang cukup lama. Sejumlah penyebab kegagalan salur diantaranya rekening pasif, rekening tidak ditemukan, nama rekening tidak sesuai, kartu belum terbit atau tidak aktif, nomor kartu salah, akibat dari masih banyaknya gagal salur. Kementerian Sosial berkoordinasi dengan pihak Bank Himbara dalam rangka menyelesaikan permasalahan gagal salur dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, bank mengkonfirmasi nomor kartu yang aktif. 2. Bank menjelaskan alasan rekening tidak ditemukan. 3. Nama yang berbeda disesuaikan sesuai petunjuk teknis bansos. Yang keempat, rekening baru diproses untuk KPM yang memenuhi syarat. 5. Kemensos melengkapi data alamat dusun, RT, RW untuk distribusi kartu. Kemudian mengenai penyaluran penebalan bansos, sudah mulai ramai kembali diberitakan beberapa klaim pencairan 400.000 telah dimulai seperti beberapa postingan pencairan saldo Rp400.000 menggunakan Bank BSI maupun Bank BNI dan Mandiri. Namun karena yang posting belum menyebutkan daerah-daerah yang spesifik, maka disimpulkan bahwa belum ada pencairan secara massal. Jadi kami tidak menyarankan juga teman-teman untuk melakukan pengecekan saldo setiap saat. Yang jelas semua penerima BPNT tahap 2, baik penerima BPNT plus PKH maupun BPNT murni, akan secara otomatis mendapatkan bantuan penebalan bansos Rp400.000 sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Ipul bahwa penebalan bansos diproses bersamaan dengan bansos sembako sehingga angkanya sama. Artinya jika KPM BPNT tahap 2 ditetapkan sebanyak 18,3 juta KPM, maka untuk penebalan bansos 400.000 ditetapkan 18,3 juta penerima yang diklaim adalah KPM BPNT tahap 2.
Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk informasi kali ini. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.